Halo, halo, halo. Senang berjumpa dengan Anda di vlog saya ini. Saya minta izin minum sebentar ya. Hari ini saya mengajak Anda untuk mengetahui, untuk belajar bersama tentang bawang putih dan hubungannya dengan darah tinggi. Sebuah pertanyaan inti yang ingin saya cari jawabannya adalah apakah bawang putih benar-benar bisa mengobati darah tinggi atau menurunkan atau mengontrol darah tinggi seseorang. Saya ingin mengajak Anda untuk mencari bahan dan membaca bersama-sama informasi-informasi yang saya cari dan saya pilih dari laman-laman yang terverifikasi dengan baik. Baik, kita lanjutkan. Kita saat ini membahas sekilas tentang bawang putih. Bawang putih merupakan rempah yang sangat dikenal di Indonesia. Selain berguna sebagai bumbu masak, bawang putih juga sering dimanfaatkan sebagai obat. Saya merujuk pada salah satu laman jurnal yang dipublikasikan oleh National Institute of Health yang merupakan lembaga penelitian di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Laman ini menurut saya memberikan gambaran yang lumayan lengkap tentang bawang putih dan manfaatnya bagi kesehatan. Sekarang kita akan mencoba membaca tentang bioaktif yang ada di dalam bawang putih. Dalam sebuah artikel berjudul Ekstraksi Senyawa Bioaktif sebagai Antioksidan Alami Spirulina platensis segar dengan pelarut yang berbeda, sebuah jurnal yang diterbitkan dalam portal IPB disebutkan bahwa zat bioaktif atau senyawa bioaktif adalah senyawa yang terkandung dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Senyawa ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Prabowo tahun 2014 dinyatakan bahwa pada berbagai penelitian tentang senyawa bioaktif telah dilakukan untuk tujuan kesehatan manusia, mulai dari dijadikan suplemen sampai obat bagi manusia. Bintang pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa senyawa bioaktif ini ada yang dapat berfungsi sebagai antibakteri, anti kanker, antiinflamasi, dan antioksidan. Dalam sebuah jurnal yang diberi judul Bioactive Compound and Biological Function of Garlic yang diterbitkan melalui situs resmi NIH, disebutkan bahwa bawang putih memiliki berbagai senyawa bioaktif, termasuk senyawa organosulfur, saponin, senyawa fenolik, dan polisakarida. Komponen aktif utama dari bawang putih adalah senyawa organosulfurnya, seperti dialil tiosulfonat atau alisin, kemudian dialil sulfide atau DAS, lalu dialil disulfide DADS, dan dialil trisulfide
DATS, E atau Z ajoene, lalu S alil cysteine, SAC, dan S alil cysteine sulfoksida atau aliin. Secara umum, senyawa organosulfur dalam bawang putih mentah memiliki kemampuan untuk dicerna yang lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih yang sudah dimasak. Selain itu, saponin ditemukan lebih stabil dalam proses memasak atau dalam bawang yang sudah dimasak. Saponinnya lebih stabil. Kemudian jumlah total saponin dalam bawang putih ungu hampir 40 kali lebih tinggi daripada bawang putih biasa. Dan beberapa senyawa saponin hanya ditemukan ada dalam bawang putih ungu. Nah, zat-zatnya seperti yang tertera ya. Kemudian bawang putih mengandung lebih dari 20 senyawa fenolik dengan kandungan lebih tinggi daripada banyak sayuran pada umumnya. Senyawa fenolik utama yang ada di dalam bawang putih adalah beta-resorsilik, diikuti oleh pirogalol, lalu ada asam galat, rutin, asam protokatecuik, dan quercetin. Selanjutnya, polisakarida yang ada di dalam bawang putih dilaporkan mengandung 85% fruktosa, 14% glukosa, dan 1% galaktosa. Selanjutnya kita akan membaca tentang antioksidan di dalam bawang putih. Antioksidan adalah zat yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah terjadinya proses oksidasi. Antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Manfaat antioksidan bagi kesehatan dan kecantikan misalnya untuk mencegah penyakit kanker dan tumor, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini, dan lain-lain. Dengan semakin banyaknya penelitian yang telah dilakukan terhadap bawang putih, juga ditemukan bahwa bawang putih memiliki sifat antioksidan yang kuat. Sebuah studi mengevaluasi kapasitas antioksidan dari bawang putih mentah dan bawang putih yang dimasak, dan menemukan bahwa bawang putih mentah menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih kuat. Kemudian bawang putih goreng juga terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang lebih kuat dengan pemutihan beta-karotin. Hal ini menunjukkan bahwa pemrosesan bawang putih yang diproses itu dapat mempengaruhi sifat antioksidan dari bawang putih. Secara singkatnya, bawang putih dan bahan aktifnya seperti fenol dan saponin memiliki efek antioksidan tertentu. Metode pengolahan yang berbeda juga mempengaruhi aktivitas antioksidan bawang putih. Biasanya bawang putih mentah memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat daripada bawang putih yang dimasak. Dan bawang putih yang difermentasi seperti bawang putih hitam
memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat daripada bawang putih mentah biasa. Demikian untuk antioksidan pada bawang putih. Kemudian bawang putih juga diketahui mengandung senyawa anti-inflamatori atau anti peradangan. Selain itu, suplemen bawang putih mengurangi osteoartritis pada pasien obesitas atau kelebihan berat badan dengan mengurangi resistin. Bawang putih dianggap memiliki potensi besar untuk mengobati penyakit radang seperti radang sendi pada manusia karena toksisitasnya atau racunnya rendah atau bahkan tidak ada. Mohon izin minum sebentar ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membaca sekilas saja tentang antimikroba yang terdapat pada bawang putih. Antimikroba artinya secara gampang ini antibakteri dan anti jamur. Dan pada bawang putih yang terutama memiliki efek ini adalah minyaknya, minyak bawang putih yang merupakan antibakteri. Beberapa bakteri dan jamur yang bisa dihambat oleh minyak bawang putih ini adalah Staphylococcus aureus, yaitu bakteri penyebab bakteremia, endokarditis, osteomielitis, dan penyakit kulit. Lalu Escherichia coli yang menyebabkan diare. Lalu ada lagi Bacillus subtilis yang dapat menyebabkan meningitis, endokarditis, dan infeksi mata, serta yang lain-lainnya. Minyak bawang putih juga diketahui menghambat pertumbuhan Penicillium funiculosum. Selanjutnya diketahui juga bahwa minyak bawang putih ditemukan bisa mengganggu pertumbuhan Candida albicans. Candida albicans adalah penyebab candidiasis, infeksi jamur candidiasis. Candidiasis ini biasanya terjadi di kulit, mulut, organ intim. Jika tidak mendapat penanganan yang baik, infeksi akibat jamur ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Selanjutnya dalam uji klinis, pengobatan bawang putih mentah bisa menghambat Helicobacter pylori di perut pasien yang menderita infeksi H. pylori. H. pylori ini penyebab infeksi lambung. Selanjutnya, bawang putih juga memodulasi sistem kekebalan tubuh atau memacu sistem kekebalan tubuh. Bawang putih mengandung banyak senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Untuk masalah ini, dibandingkan dengan bawang putih hitam, black garlic,
polisakarida yang ada di dalam bawang putih segar menunjukkan aktivitas yang lebih kuat dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Secara keseluruhan, polisakarida tampaknya menjadi komponen modulasi imun utama dalam bawang putih. Kemudian kita akan membahas kemampuan bawang putih atau fungsi bawang putih sebagai cardiovascular protection atau pelindung bagi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem jantung dan pembuluh darah beserta darahnya tentu saja. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah kematian akibat penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit pembuluh darah telah meningkat secara signifikan. Dengan kondisi seperti itu, maka orang mulai berminat untuk melihat produk alami yang bisa melindungi sistem kardiovaskular, dan bawang putih adalah salah satu kandidat yang paling menjanjikan. Ini kita bersyukur bahwa bawang putih bisa termasuk di dalam kandidat untuk sistem proteksi kardiovaskular, karena bawang putih adalah sesuatu yang rempah yang mudah didapatkan di sekitar kita. Penelitian telah menunjukkan bahwa asupan bubuk bawang putih dapat secara efektif mengurangi tekanan darah atau hipertensi, lalu menurunkan kolesterol total, lalu kolesterol LDL, lipoprotein densitas rendah, dan faktor-faktor risiko lain yang terkait dengan penyakit kardiovaskular. Bawang putih diketahui memiliki efek atau manfaat sebagai pelindung sistem kardiovaskular. Ini dapat dibagi menjadi empat penggolongan besar. Yang pertama, bawang putih memiliki kemampuan untuk mengendalikan hipertensi atau tekanan darah tinggi, dapat menjadi antihipertensi. Lalu yang kedua, bawang putih bisa berperan sebagai antihiperlipidemia atau yang mengendalikan lemak darah, kolesterol, LDL, dan trigliserida. Yang ketiga, bawang putih juga ternyata bekerja efektif melindungi jantung, tetap menyehatkan jantung. Lalu yang keempat adalah pelindung sistem kardiovaskular dalam bentuk yang lain. Manfaat bawang putih untuk pengendalian hipertensi atau tekanan darah tinggi itu baik bawang putih segar, bawang putih tua maupun bawang putih yang difermentasi telah banyak diteliti oleh para ahli dan mulai ditemukan bukti dan cara kerjanya. Sebagai antihiperlipidemi, bawang putih juga diketahui bisa menurunkan tingkat kolesterol, tingkat LDL, dan trigliserida. Dalam penelitian juga diketahui bahwa bawang putih tua memiliki manfaat antihiperlipid yang lebih kuat dibandingkan bawang putih segar. Bawang putih juga diketahui bisa melindungi jantung. Manfaat dan cara kerjanya juga banyak diteliti oleh para ahli. Kemudian bawang putih juga bisa mencegah penggumpalan darah di dalam pembuluh darah, ini maksudnya ya. Mencegah supaya tidak menggumpal dengan mudah, kemudian melenturkan pembuluh darah, mencegah aterosklerosis atau proses pengerasan pembuluh darah.
serta mencegah penumpukan lemak pada pembuluh darah. Secara singkatnya, bawang putih memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan jantung, kesehatan darah, dan kesehatan pembuluh darah kita. Sekarang kita akan membahas sekilas tentang tekanan darah tinggi atau hipertensi. Saya merujuk pada laman yang diterbitkan oleh National Heart, Lung and Blood Institute yang berada di bawah Departemen Kesehatan Amerika Serikat yang mengatakan sebagai berikut. Tekanan darah tinggi adalah penyakit yang bersifat umum yang berkembang ketika darah mengalir melalui arteri Anda pada tekanan yang lebih tinggi daripada normal. Tekanan normal untuk orang dewasa biasanya ditetapkan 120/80 mm Hg. Pada tekanan darah tinggi itu tidak menimbulkan gejala. Sampai penyakit tekanan darah tinggi ini menimbulkan masalah kesehatan baru yang lebih serius, misalnya stroke atau ada gangguan pada jantung. Jadi disarankan untuk rutin memeriksakan diri kepada dokter sehingga dokter bisa waspada dan bisa cek apakah kita mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi atau tidak. Saya minta izin minum sebentar ya teman. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa faktor resiko yang membuat seseorang memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit tekanan darah tinggi. Yang pertama adalah umur. Semakin tinggi, semakin tua umur seseorang, maka semakin berisiko beliau menderita penyakit darah tinggi. Yang kedua adalah faktor keturunan. Jika Anda mengetahui kakek nenek Anda atau paman atau orang tua Anda menderita penyakit tekanan darah tinggi, maka kemungkinan Anda lebih besar untuk juga menderita penyakit tekanan darah tinggi. Yang ketiga adalah gaya hidup. Semakin buruk gaya hidup Anda, maka semakin tinggi resiko Anda menderita penyakit tekanan darah tinggi. Di dalam gaya hidup ini beberapa contoh. Misalnya, Anda suka minum minuman beralkohol. Anda suka minum kopi berlebihan. Anda suka makan goreng-gorengan atau yang berlemak. Lalu tidur, Anda kurang tidur, Anda kurang olahraga, itu juga akan mempengaruhi tingkat resikonya. Jadi semakin buruk gaya hidupnya, maka semakin tinggi kemungkinannya atau resikonya Anda menderita tekanan darah tinggi. Yang keempat adalah konsumsi obat tertentu. Ada beberapa jenis obat yang membuat tekanan darah kita naik. Obat-obat itu diantaranya adalah antidepresan atau obat anti stres, dekongestan atau obat pelega pernafasan, lalu ada obat anti peradangan seperti aspirin atau ibuprofen. Yang kelima adalah kondisi kesehatan tertentu. Ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang membuat tubuh kita sulit mengendalikan tekanan darah. Kondisi-kondisi itu diantaranya adalah menderita tumor,
lalu menderita gangguan ginjal yang kronis, lalu ada gangguan metabolis, kelebihan berat badan atau obesitas, sleep apnea atau kesulitan tidur, lalu problem pada tiroid. Yang keenam, faktor resiko yang keenam adalah ras atau suku tertentu. Diketahui bahwa ras Afrika Amerika rentan menderita penyakit tekanan darah tinggi dibandingkan ras yang lain. Yang ketujuh adalah jenis kelamin. Diketahui juga bahwa pria memiliki tingkat resiko lebih tinggi menderita penyakit tekanan darah tinggi. Sekarang kita mencoba membaca beberapa penelitian tentang bawang putih dan hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Yang pertama saya ambil dari sebuah tulisan ilmiah yang diterbitkan oleh NIH, National Institute of Health, Departemen Kesehatan Amerika Serikat, dengan judul Potential of Garlic dalam kurung Allium sativum in lowering high blood pressure, mechanism of action and clinical relevance. Disebutkan bahwa suplemen bawang putih telah menunjukkan harapan dalam pengobatan hipertensi yang tidak terkontrol, menurunkan tekanan darah sekitar 10 mm Hg sistolik dan 8 mm Hg untuk diastoliknya, mirip dengan obat tekanan darah tinggi standar. Bawang putih terbukti memiliki sifat menurunkan tekanan darah. Penurunan tekanan darah yang dilaporkan dalam meta-analisis ini sebanding dengan efek penurunan tekanan darah pada obat antihipertensi yang dipakai secara umum. Sementara suplementasi bawang putih mengurangi tekanan darah secara signifikan pada pasien hipertensi, tetapi tidak mempengaruhi orang-orang yang memiliki tekanan darah normal. Selanjutnya adalah sebuah penelitian dengan judul review senyawa organosulfur bawang putih dan aktivitas biologinya. Di dalam artikel penelitian ini diketahui yang pertama adalah penelitian awal tentang efek hipotensif atau efek penurun tekanan darah dari ekstrak umbi bawang putih. Pertama kali dilakukan oleh Fause di tahun 1982. Perlakuan uji coba yang dilakukan adalah dengan dosis 0,1, 0,25, dan 0,5 mili per kilogram berat badan yang diberikan secara oral atau dikonsumsi. Efek hipotensif ekstrak dari bawang putih mulai muncul 1 jam setelah ekstrak bawang putih dikonsumsi dan menghilang 24 jam kemudian. Dosis yang paling baik adalah 0,5 mili per kilogram berat badan. Jadi
Diketahui di sini bahwa efek menurunkan tekanan darah ini bisa bekerja selama 24 jam. Kemudian di dalam artikel ilmiah ini juga disebutkan ekstrak umbi bawang putih dengan dosis 2,4 gram per individu per hari mampu menurunkan tekanan darah penderita hipertensi. Penurunan tekanan darah muncul 5-14 jam setelah perlakuan. Artinya 2,4 gram itu kira-kira 1 siung ya. Kira-kira 1 siung bawang putih jika dikonsumsi setiap hari akan memberikan efek menurunkan tekanan darah atau menjaga tekanan darah selama 5-14 jam. Ekstrak bawang putih seberat 2,4 gram itu mengandung alisin sekitar 1,3%. Diketahui juga bahwa tidak ada efek samping. Jadi sukarelawan yang melakukan uji coba ini tidak mengalami efek samping. Kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan umbi bawang putih dalam bumbu masakan itu dapat menekan peluang atau mengurangi resiko terkena hipertensi. Rata-rata konsumsi umbi bawang putih yang dianjurkan adalah 134 gram per bulan. Ini kalau kita rata-rata membuat masakan dengan bumbu yang salah satu unsurnya bawang putih dan totalnya sekitar 134 gram per bulan, ini dapat mencegah hipertensi. Bawang putih ini bekerja dengan cara vasodilatasi otot pembuluh darah. Artinya otot-ototnya dirilekkan. Jadi pembuluh darahnya dibuat rileks, dilebarkan atau dilemaskan. Kemudian secara tradisional ini dari ringkasannya. Dari kesimpulannya bahwa umbi bawang putih secara tradisional memang dipakai untuk mengobati tekanan darah tinggi. Dan berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah juga bawang putih bisa digunakan untuk anti diabetes, anti hipertensi, anti kolesterol, anti aterosklerosis, antioksidan, anti agregasi sel platelet, lalu pemacu fibrinolisis, kemudian memiliki efek antivirus, antimikroba, dan anti kanker. Senyawa bioaktif utama bawang putih adalah aliin, alisin, ajoene, kelompok alil sulfida, dan alil sistein. Disimpulkan juga bahwa bawang putih ini tidak memiliki efek samping atau toksisitas beracun maksudnya. Sampai saat ini tidak ditemukan, jadi aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah sebuah tulisan ilmiah dengan judul Peranan alisin dari ekstrak bawang putih sebagai pengobatan komplement alternatif hipertensi stadium 1. Beberapa pernyataan yang menghubungkan bawang putih dengan hipertensi yang ditulis di dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut. Saat ini bawang putih banyak digunakan sebagai pengobatan penyakit kardiovaskular, antimikroba, dan agen pencegah kanker. Uji klinis secara acak melaporkan bahwa bawang putih secara efektif menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan tekanan darah hingga 5-7%.
Kemudian efek alisin dalam Allium sativum terhadap hipertensi. Alisin yang terkandung dalam Allium sativum atau bawang putih menurunkan tekanan darah melalui berbagai jalur kompleks yang pada akhirnya menghasilkan vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya, studi Gerard J. dan rekan-rekan menyebutkan bahwa dosis per hari untuk menurunkan hipertensi yaitu sebanyak 600 sampai 900 mg per hari dalam bentuk ekstrak bawang putih, atau 4 gram bawang putih segar per hari. Ini kira-kira dua siung. Atau kalau dalam bentuk minyak bawang putih adalah 8 mg per hari. Lalu Karine Reed dan rekan-rekan menyebutkan bahwa ekstrak bawang putih bubuk dalam dosis 800 sampai 900 mg per hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara bermakna jika dibandingkan dengan placebo. Baik, kita buat kesimpulan terakhir ya setelah kita bersama-sama membaca dari tulisan-tulisan ilmiah yang sudah saya tunjukkan pada Anda, pada kita semua. Kesimpulan yang pertama adalah diketahui bahwa bawang putih memiliki manfaat bisa menurunkan atau mengendalikan tekanan darah tinggi. Lalu diketahui juga bahwa cara kerja bawang putih menurunkan tekanan darah adalah dengan vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah. Dosis konsumsi harian yang dianjurkan adalah 4 gram per hari atau kira-kira 2 siung bawang putih. Jadi bisa pagi hari 1 siung dan sore hari 1 siung. Lalu jika Anda sakit, ke dokter. Jangan menjadikan video ini sebagai petunjuk pengobatan. Jadi saya membuat video ini hanya sebagai sarana belajar. Untuk saya belajar dan untuk kita semua belajar. Kemudian link sumber bacaan saya sertakan dalam deskripsi video. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Semoga berguna. Silahkan subscribe, like, komen, dan share.